rasa sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raib. Yesusku, datanglah. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama-sama datang pada Tuhan dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan dan renungan Tuhan pada pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Saat ini kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya berilah kami hikmat untuk dapat mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema ucapan bibir yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 hingga 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita menarik sebagai berikut. Suatu masa, hiduplah seekor singa liar dan buas. Ketika singa tersebut tahu bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang baik, ia bertekad untuk tidak lagi memangsa orang-orang Kristen itu. Beberapa hari kemudian, seorang Kristen lewat dan sang singa melahap orang itu. Seluruh bagian tubuh orang Kristen tersebut dimakan habis tidak bersisa, kecuali bibirnya. Teman-teman singa itu berkata, "Bukankah engkau sudah bertobat dan berjanji tidak akan memakan orang Kristen lagi sebagai santapanmu?" Kemudian singa buas itu menjawab, "Aku memang sudah berjanji untuk tidak menerkam orang Kristen. Namun, orang yang telah kuterkam itu sudah kucium sebelumnya, sebelum akhirnya kuterkam. Ternyata sama sekali tidak tercium aroma kekristenan, kecuali di bibirnya saja. Oleh karena itu, bibirnya sajalah yang tidak kumakan." Ilustrasi di atas terkesan sangat dibuat-buat. Memang ilustrasi ini hanya sebuah cerita. Dan ketika kita menganggap ilustrasi ini hanya sebagai sebuah cerita, maka kita tidak akan mendapatkan pesan yang ada di dalamnya. Namun ketika kita mencermati ilustrasi ini dengan sungguh-sungguh, maka ilustrasi ini berisi teguran keras kepada orang-orang Kristen yang hanya memuji dan menyembah Tuhan di bibir saja. Rasul Paulus memberikan ajarannya kepada jemaat Ibrani tentang Tuhan Yesus yang telah menderita dan menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Paulus mendorong jemaat Ibrani agar mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat Ibrani juga dimotivasi agar berbuat baik dan memberi bantuan, karena itulah yang berkenan kepada Allah.
Setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah semestinya mempersembahkan bibirnya dengan perkataan-perkataan yang membangun dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya, nasihat Paulus ini tidak dimaksudkan hanya sebatas ucapan-ucapan saja, tetapi juga keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang didasari iman yang benar kepada Kristus. Iman Kristen tidak berisi pepesan kosong, melainkan perwujudan iman yang jelas terlihat, nyata, tampak, baik itu di dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan mesti dipadukan dengan perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang Kristen, kami harus mengucapkan segala sesuatu yang baik. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, kami pun juga diminta untuk melakukan segala yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan mulai dari hari ini, kami boleh memadukan antara ucapan dan tindakan kami. Semuanya kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kami ucapkan demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami, mempersaksikan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Inilah permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat memadukan ucapan dan perbuatan kita, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.